Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang, Jawa Timur menjumpai teman-teman relawan dimanapun Anda berada. Beberapa waktu yang lampau mungkin teman-teman bisa menyimak di webnya FPRB Sampang, di fprb.maduralive itu ada beberapa kegiatan, dan FPRB Sampang dipercaya untuk masuk dalam sebuah program Smart City. Nah, program ini kami memang di FPRB sempat terkejut karena selama ini FPRB Sampang ternyata dimonitor, dilihat oleh beberapa pihak. Dan tanpa kita duga FPRB Sampang diundang lewat program Smart City di Kabupaten Sampang. Seperti apa program Smart City ini dan apa yang mau didapat, apa manfaatnya buat alam, buat semesta, minimal di sekitar kita. Padahal FPRB ini adalah komunitas yang berisi banyak pihak, banyak komunitas yang di dalamnya semuanya berbicara tentang menjaga alam raya, khususnya pada posisi sebelum bencana itu datang. Nah, hari ini kita coba menghadirkan teman kita juga dari FPRB yang selama ini hampir 3, 4, 5 bulan berproses dalam program Smart City. Kita ingin tahu seperti apa program ini berlangsung, kemanfaatannya seperti apa, diskusinya seperti apa, target-targetnya seperti apa, dan apa ide-ide yang diterima oleh teman-teman Smart City, sehingga FPRB konon katanya mempunyai 2 konsep yang bisa diterima dan diharapkan bisa diaplikasikan di Smart City. Hari ini saya hostnya Mama mencoba mendatangkan rekan sahabat kami juga yang selama ini berkecimpung hampir 5-4 bulan dalam program Smart City. Beliau memang kita percayakan untuk terus mengawal proses-proses di Smart City. Beliau namanya Mas Zubaidi, lahir di Sampang dan hampir setahun lebih bergabung dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang. Nah, sebelumnya ayo kita kenalan dulu sama Mas Baidi. Selamat malam Mas Baidi. Selamat malam. Alhamdulillah. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Kesibukan hari ini apa, Mas? Kesibukan hari ini ya selain kita berusaha mengoptimalkan kegiatan yang ada seperti kegiatan penanggulangan risiko bencana ya, kaitannya ini. Ya dalam hal ini sekarang kita masih dalam taraf penyelesaian progres daripada Smart City itu sendiri. Ya inilah profil Mas Baidi teman-teman, dan saya pikir kita langsung saja Mas Baidi. Kira-kira sejak kapan dengan program Smart City ini berlangsung? Smart City itu dimulai dari Bintek. Binteknya dilaksanakan pada bulan Agustus tahun 2003. Tahun ini ya? Tahun ini juga. Agustus, oke. Jadi selama 4 bulan. Sudah 4 bulan. Agustus, September, maksud saya dari bulan Agustus ya. Agustus, September dan Oktober. Sekarang November sudah, Bos. Berarti sebelum Agustus itu Juli. Juli ya. Lupa saya. Okay. Juli, Agustus, September, Oktober. Kemarin baru terakhir Bintek kita selama 4 bulan. 4 bulan. Jadi tiap bulannya itu 2 hari. 2 hari. 2 hari full. Nah, apa yang sebenarnya program Smart City dari mana? Dari dinas mana atau kementerian atau departemen apa sehingga mereka tertarik dengan apa yang didengungkan oleh teman-teman FPRB Sampang, Mas? Mungkin bisa cerita sedikit. Smart City adalah program dari kementerian.
Kementerian mana Kementerian itu? Dinas Kominfo. Kominfo. Oh, Kementerian Pusat. Informasi. Ya kebetulan Sampang ini mendapat prioritas itu untuk smart city. Sebetulnya smart ini kan ada 100 kabupaten dan kota se-Indonesia. Nah, Jawa Timur ada berapa, Mas? Jawa Timur ini kan 2 tahap. Tahap pertama 50 kota dan kabupaten. Oke. Tahap kedua 50 kabupaten dan kota juga. Kebetulan Sampang Gelombang kedua. gelombang kedua. Iya, yang saya tahu ini di Madura nih. Di Madura ini Sampang dan Pamekasan. Masuk gelombang 2 juga. Gelombang 2 juga. Oh, berarti Sampang sama Pamekasan sekarang lagi bicara ini ya, salah satunya. Pamekasan sudah dimulai. Sudah dimulai. Sebelum Sampang dimulai. Oke. Itu. Tapi masuk juga gelombang 2. Masuk gelombang 2 juga. Oke. Terus apa yang menjadi magnet sehingga teman-teman kementerian lah ya, lewat Pemkab lah ya, itu melihat memantau forum ini bisa masuk dalam program Smart City. Nah, sebelum kita bicara itu, ini kita perlu pahami dulu bersama sebagai wawasan Ya. kepada masyarakat, khususnya apa itu Smart City. Ya, setuju, Iya. setuju, perlu. Smart City itu adalah istilahnya adalah konsep kota cerdas dan pintar. Oke. Dalam artian konsep pintar mengelola sumber daya alam, Oke. mengelola pintar dalam mengelola sumber daya manusia, Mm-mm. dan juga mengelola sektor IT. Oke. Ya. Terus? Nah, di situ diharapkan pemerintah daerah Kabupaten Sampang dengan adanya program Smart City ini memberikan pelayanan ya kepada masyarakat itu yang lebih, dalam artian mudah dicerna oleh masyarakat, diterima. Misalkan pelayanan di sektor kesehatan atau yang kita kenal dengan smart living. Oke. Itu pelayanan sektor kesehatan, bagaimana akses untuk melakukan proses dalam proses kesehatan, dia memberikan pelayanan terbaik. Jadi tidak, kalau dulu misalkan dikenal ribet, sekarang mungkin dipraktiskan Oke. melalui sektor IT-nya. Oke. Kemudian untuk Smart City ini ada istilah dimensi ya, ada 6 dimensi. 6 dimensi. Yang pertama itu adalah dimensi government, tata kelola pemerintahan, ya. Kemudian ada smart living, itulah sektor bergerak dalam sektor kesehatan. Juga ada 3 itu adalah smart branding, itu gerakannya di sektor pariwisata. Oke. Kemudian smart society, sosial masyarakat. Kemudian smart ekonomi. Dan yang terakhir adalah smart environment. Nah, bukan kebetulan karena gerakan FRB ini, kebetulan gerakannya FRB ini di dalam sektor lingkungan. Oke. Ya, di sana ada smart environment, ada smart lingkungan. Jadi disitulah klub FRB dimasukkan dalam dimensi smart environment. Iya, tapi kan banyak Mas Baidi teman-teman yang bergerak di isu lingkungan, isu kebencanaan. Kenapa forum? Gitu? Nah, itu kurang tahu. Kami juga merasa kaget dan merasa bangga, dan ini merupakan suatu tanggung jawab kita. Pemerintah daerah Kabupaten Sampang melibatkan FRB di dalam penyusunan Master Plan Smart City itu. Nah, kenapa FRB dimasukkan di dalamnya? Ya kami juga kurang paham. Mungkin. Tapi pernah nggak itu didebatkan di internal ketika diskusi atau FGD di internal Smart City? Bintek Smart City. Ya, pernah nggak? Kenapa kami gitu? Nah, mungkin pernah kami juga pertanyakan waktu itu. Kenapa FRB? Semua jawabannya dari narasum dari Smart City, semua organisasi atau lembaga kemasyarakatan, semua stakeholder kami undang semua. Kata dari pelaksana Smart City saat itu juga. Oke. Ya, karena di dalam Smart City ini kan diundang semua, Mas. Dan diminta suatu saran ataupun inovasi-inovasi
kebetulan mungkin waktu itu kami FRB memiliki suatu inovasi yang kebetulan juga masuk di dalam program Smart City, sehingga ya menurut kami ini dari faktor itu kami langsung dilibatkan di dalam penyusunan master plan Smart City. Banyak memang organisasi atau lembaga yang hadir, tapi mohon maaf mungkin karena keterbatasan waktu atau kesibukan sehingga dia mereka kadang datang atau kadang tidak gitu, tidak kontinu, tidak seperti forum akhirnya gitu. Ya disitulah mungkin ada hal yang menarik dari FRB. Apa yang menarik dari FRB kata mereka? Gini, waktu itu kami kan diminta saran dan masukan dan ada inovasi-inovasi. Tentunya hal ini terkait dengan lingkungan. Iya. Kami waktu itu memang sebelum ada Smart City, contoh kami juga di PRB ini kan sudah ada bagian atau koordinator pengolahan sampah. Ya, betul. Iya. Jadi, nah mungkin kamu paparkan saat itu dan itu menarik. Disambutlah oleh tim Smart City, dimasukkan dalam suatu inovasi. Ya. Nah, kemudian kami juga punya gagasan itu waktu itu juga masalah panen air hujan. Panen air hujan. Iya. Disambutlah juga dengan panitia pelaksana Smart City itu. Nah, ujung-ujungnya kedua program daripada EPRB ini dimasukkanlah dalam suatu program Smart City, namanya itu adalah Quick Win itu adalah program unggulannya. Program unggulan. Iya, disitulah kami makin bertanggung jawab. Untuk melakukan giat mengikuti apa yang menjadi pembeda masuk Quick Win sama yang tidak, Mas Baidi? Apa ada prioritas atau apa yang menjadi prasyarat sehingga itu masuk Quick Win atau enggak gitu? Ada. Kalau ada satu, ya saya tidak menyebutkan suatu lembaga. Memang juga ada yang mengusulkan program mereka. Tapi kan dia tidak menurut mereka, menurut para narsum itu tidak masuk di dalam program Smart City. Karena apa? Programnya mungkin istilahnya biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa aja. Ya mohon maaf, bukan mengecilkan, enggak. Iya. Dan kalau FRB mungkin dia melakukan suatu terobosan. Ya memang untuk pengolahan sampah itu di mana-mana sudah ada. Ya, di lembaga-lembaga yang bergerak. Mungkin di Sampang, mungkin di Sampang itu hanya FRB. Yang lain banyak penggiat sampah. Banyak kalau di Sampang ini. Ya, cuma rata-rata mereka hanya memanfaatkan sampah menjadi cuan, dalam artian hanya fokus pada sampah layak jual. Kalau kami PRB tidak, selain memanfaatkan sampah layak jual, kami juga berusaha untuk mengelola sampah dengan berbagai hasil produk seperti pupuk, paving, ya bahan bakar juga kami udah uji dan sebagainya. Intinya semua sampah yang ada kami tetap manfaatkan. Artinya punya manfaat. Bukan yang punya manfaat di masyarakat, itulah Smart City. Itu untuk yang isu sampah. Isu sampah di FRB. Yang kedua isu itu masuk Quick Win. Yang kedua apa? Itu adalah panen air hujan waktu itu. Kami paparkan dari teman saya selaku koordinator panen air hujan, Saudara Ferry. Ya itu memaparkan sehingga juga masuk. Diterima juga. Sehingga di dalam Quick Win itu diganti penyebutannya bukan panen hujan lagi. Apa itu? GESAPU. Gerakan Sadar Panen Air Hujan. Itu murni daripada FRB. Saya jelaskan kembali kita di masalah pengolahan sampah. Itu diistilahkan namanya Triple S. Makhluk apa lagi? Triple S itu dikemas dalam Triple S, yaitu Sekolah Sedekah Sampah. Sekolah Sedekah Sampah. Ini FRB tidak sendiri. Ini berkolaborasi dengan siapa aja? Basnas, boleh? Siapa dengan lagi? Siapa lagi Basnas? Semua unsur terlibat di dalamnya. Tentunya kalau Smart City ya ada UPD juga, seperti Bapeda.
Oh, Bapeda masuk. Masuk DLH, terus oke. PUPR, PUPR. dan semua unsur panitia dalam Smart City itu juga masuk semua. Kemudian ada sektor swasta lagi juga Oh, masuk. masuk, juga. seperti BUMD, BUMN. Oh. Itu masuk juga dalam sektor itu juga. Dalam suatu tim, kerangka tim itu nantinya gitu. Berarti yang masuk di Quick Win itu tidak FPRB sendirian, Oh, tapi tidak. dia bersinergi dengan banyak Betul. dinas, Dinas banyak atau stakeholder stakeholder lain. yang lain. Oke. Nah, gimana ketika misalnya teman-teman pasti Mas Baidi pasti presentasi kan di Iya. depan diskusi atau segala Iya. macam. Tingkat penerimaan ide usulan dari teman-teman forum ketika didiskusi di kelompok mereka, responnya bagaimana? OPD atau stakeholder yang lain melihat ide itu. Tentunya responnya positif. Kalau tidak positif ya tidak dimasukkan dalam Quick Win. Itu aja jawabannya. Ya, Gitu saya ya. contohnya lagi. Kembali lagi tadi. Ada beberapa lembaga yang mengusulkan juga, tapi Ada. tidak dimasukkan. Oh, ada. Ada, Tidak masuk tidak masuk dalam Quick Win. karena Ya, mungkin tidak masuk dalam kategori untuk program Smart City, inovasinya itu. Ya Allah alam, itu kebijakan daripada panitia Smart City. panitia Smart Iya. City. Nah, Tim di pelaksana. di Smart City itu kan sekian bulan pasti banyak tahapan. Iya. Dari ide segala macam, diskusi, FGD segala macam. Kalau bisa sedikit dijelaskan tahapannya apa aja dari awal sampai hari ini itu masih berproses nggak di Smart City ini teman-teman Iya. ini? Tahapannya pertama adalah Bintek. Bintek kita melakukan sudah 4 bulan. Kemudian setelah Bintek ini setahun ke depan ini diharapkan ada semacam progres inovasi yang kita usulkan yang menjadi Quick Win. Nah, permintaan daripada panitia pelaksana Smart City ini sampai dari bulan Oktober sampai Desember ini harus ada salah satu progres yang ditonjolkan dulu. Kalau kita bicara FPRB, ini FPRB berinovasinya yang diterima itu adalah Triple S yang saya sebutkan tadi, kemudian adalah Gesapu. Iya, ini harus ada progres sampai bulan Desember. Kemudian setelah bulan Desember sampai 9 bulan ke depan, 9 bulan ke depan sampai 2004, ini ada tim-tim penilai dari pusat. Oh, langsung dari pusat ini. Iya, dari pusat. Oh. Jadi inovasi yang kita usulkan, kita melakukan progres, diterima enggak di masyarakat. Oke. Ya, contoh untuk Triple S ini sudah menjadi Quick Win juga sudah melakukan progres. Apa boleh disebutin? Nah, kami Mas Baidi. melakukan edukasi, ya, tentang pemilahan dan pengolahan sampah ke 10 sekolah, tapi yang kami laksanakan masih 2 sekolah. Kedepannya kan 10 target kami untuk sebagai kurang pola project. Iya. Hanya 2 sekolah yang kami laksanakan. Dan respon sekolah-sekolah itu gimana? Respon sekolah itu bagus, mereka aktif juga, mereka menyambut dengan baik. Sampai sekarang pun jalan 2 sekolah tersebut. Ya. Oke. Target kami setelah 2004 ini, karena kita menjelang pemilu dan sebagainya, ini kan kita harus menghindari perkumpulan satu kegiatan apapun dulu. Cooling down dulu. Cooling down dulu. Sehingga 2004 ini kami akan ke 8 sekolah lagi. Ini untuk di Triple S-nya. Oke. Nah, untuk di Gesapu, gerakan sadar panen hujan, ini adalah otomatis kami FPRB sendiri, dalam artian sendiri yang mencetuskan, yang memberikan inovasi. Tidak berkolaborasi dengan stakeholder lain, tetapi kami tetap di dalam suatu tim, kerangka tim, yaitu tadi ada Bapeda, Diskominfo, ya PUPR, ini tetap dalam satu tim dan juga ada dari pihak swasta. Oke. Ya, ini kami untuk Gesapu ini masih dalam persiapan proses untuk menuju progres di bulan Desember ini. Jadi artinya teman-teman sudah menyiapkan semua. Sudah. Kalau saya lihat di kami untuk alat-alat Gesapu, ya itu sudah ada semua. Kita sudah punya elektrolisis, kita punya perangkatnya sudah ada. Kami juga sudah melakukan saat dibanding. Oke. Untuk proses kegiatan
sadar panen air hujan ini. Salah satunya kami ke FRB Jawa Timur di Purwolinggo. Kami juga melakukan kalau kita bahasanya istilah sekarang itu studi banding lah. Kita belajar bersama di sana. Kemudian kami juga punya komunikasi baik dengan komunitas baju bening Yogyakarta. Oh. Itu. Buning pernah podcast di sini. Iya. Salah Buning itu. Ini dalam rangka untuk menyukseskan Gesapu tersebut ke depannya. Oke. Iya. Tentunya akan kami laksanakan Gesapu yang pertama ini adalah sosialisasi ke masyarakat nanti. Oke. Secara step by step. Itu ke depannya. Dan perlu sebagai pemberitahuan juga bahwa sebagai agar masyarakat paham bahwasanya smart environment ini ada lima inovasi yang sudah masuk dalam Quick Win. Yang pertama itu adalah Triple S, Sekolah Sedekah Sampah. Di dalamnya ya tadi itu FRB dengan Basnas kalau kolaborasinya. Kemudian yang dua itu adalah pengembangan wilayah pesisir. Itu wilayah dari kegiatan Dinas Kelautan dan Kehutanan. Tapi ada juga dari kayak kita ada komunitas di luar UPD nggak di pengembangan wawasan pesisir itu? Nggak ada, itu konsepnya pure UPD semua. Pure dari Pemkap lah ya. Pemkap dalam hal ini adalah Dinas Kelautan dan Perikanan. Ini khusus pengembangan wilayah pesisir. Kemudian yang ketiga ini adalah Gesapu, Gerakan Sadar Panen Hujan. Di sini pure adalah FRB, cuma didukung oleh beberapa stakeholder dan juga di pihak swasta. Nantinya kalau kita sudah berjalan ke depannya. Terus? Kemudian yang keempat adalah ada istilah Pelita Sehat. Ini program daripada DLH. Pelita Sehat itu adalah pengambilan limbah tinja secara sehat. Gimana secara sehat ini? Nah itu stakeholder DLH itu yang mencetuskan. Keterlibatan di luar OPD ada nggak teman-teman komunitas di luar? Nggak ada, itu pure dari DLH. Iya, kemudian yang kelima ini adalah Recycle Center. Bahasanya kok berat gitu, Bos. Ini sistem pengolahan sampah terpadu. Ini keterlibatannya ini adalah DLH. Cuma DLH lagi itu ya. DLH tetap kami FRB akan dilibatkan dalam hal itu. Fokusnya nanti ini akan melakukan pengolahan sampah yang pengolahan sampah di TPA yang ada di Sampang. Tempat pembuangan akhir. Iya, tempat pembuangan akhir sampah. Contoh kalau di sini di Kliskis ya. Kliskis. Itu tujuannya Recycle Center ini bagaimana sampah itu nantinya tidak menumpuk di situ, begitu datang langsung diolah. Jadi tidak terkesan seperti sekarang menumpuk terus seperti menggunung. Iya. Nanti kedepannya seperti itu diharapkan. Nah, dalam pelaksanaan program ini, insya Allah FRB juga dilibatkan karena kita punya aktif dalam pengolahan sampah juga. Setuju. Itu. Tapi leading sektornya itu adalah DLH. Nah, ya sekarang ketika semua itu berlangsung, Mas Baiding, keterlibatan teman-teman di luar forum misalnya, itu seperti apa mereka? Contoh misalnya ya, Sekolah Sedekah Sampah. Iya. FBRB melakukan apa, Basnas melakukan apa, terus dinas-dinas yang terlibat di dalamnya melakukan apa? Gimana itu konsepnya? Oh ya, begini. Untuk Sekolah Sedekah Sampah atau Triple S ini, pertama kita melakukan edukasi dulu ke siswa, memberikan edukasi cara memilah sampah. Ya, di sini ada 3 sampah, sampah layak jual, sampah organik, dan sampah plastik ya. Kalau bahasa kurang paham itu ada sudah koordinator sini sama Mas Hendra itu. Cuma ini sepengetahuan saya sendiri ini. Nah di situ ya, mohon maaf, di situ siswa diajarkan untuk bersedekah ngambil sampah, ditaruh di bak sampah sudah kami sediakan. Nah sudah terkumpul nanti kita angkut, kita ambil dan kita jadikan untuk sampah yang layak jual, kita akan jadikan cuan, ya duit lah bahasanya. Ada lah tim kami sendiri yang bagaimana cara untuk menjadikan itu ada. Nah dari uang itu, duit itu nanti kita berikan kepada Basnas. Basnas dalam ini memberikan kepada bank tertentu ataupun dalam ini adalah Pegadaian, BNI dan sebagainya. Di sana ditabung, di sana disimpan, digunakan untuk kegiatan Basnas sendiri nantinya.
untuk disedekahkan ke luar. Jadi murid atau siswa mensedekah sampah, sampailah jual kita jadikan duit, duitnya untuk Basnas dan Basnas untuk diberikan kepada masyarakat, disalurkan kepada masyarakat. Kemudian untuk sampah yang tidak layak jual, maksudnya sampah organik semacamnya ini sama FPRB ini diambil semua. Di FPRB ini melakukan suatu pengolahan untuk dijadikan produk. Produk tentunya berguna untuk masyarakat. Tentunya ini kan harus menggunakan mesin pengolah. Ya. Sementara ini FPRB maaf belum punya mesin pengolah. Setuju. Iya. Nah, dalam perkembangan ini kami alhamdulillah dalam waktu dekat kemarin ini sudah melakukan MOU, Memorandum of Understanding, ya dengan pihak Poltera, salah satu Politeknik Negeri Madura. Setuju. Ya, untuk pengadaan mesin pengolahan sampah agar menghasilkan produk. Nah, nanti produk itu kami berikan pada masyarakat biar ada kemampaannya ke masyarakat. Nanti kalau hasil ada mesin yang dari Poltera, insya Allah dalam waktu dekat kok kami sudah melakukan kerjasama dengan Poltera juga, termasuk Gesapu juga. Gesapu kami juga melakukan MOU juga dengan Poltera, satu MOU lah di dalamnya. Cuma untuk Gesapu sadar panen hujan kita hanya memerlukan beberapa alat seperti alat ukur pH dan sebagainya agar layak dikonsumsi oleh masyarakat hasil daripada panen air hujan itu. Itu. Ya saya pikir menarik Mas Baidi, dan yang menjadi ganjelan sementara adalah apakah semua proses ini nanti saya pikir tidak hanya berdiskusi, bertemu dan melakukan kegiatan dan tentu berdampak pada publik. Apakah ada pembiayaan terhadap program ini? Khususnya maksudnya untuk program Smart City? Untuk program Smart City ini apakah ada alokasi anggaran dari pusat atau dari daerah atau apa? Betul. Ya, bagus sekali pertanyaannya itu. Belum kami jelaskan tadi. Yang jelas ini adalah satu program dari pemerintah. Ya. Yang memberikan dukungan kepada inovasi masyarakat untuk mengembangkan kotanya masing-masing. Iya. Dengan berbagai inovasi. Contoh yang untuk kembali lagi pada Triple S. Ini kita sudah melakukan progres. Nah, nanti setelah progres setelah bulan Desember ini, ya. Ini kan sudah masih sekolah 2 sekolah. Nanti pengembangannya ke 8 sekolah. Tentunya ini kan akan harus ada anggaran kan? Ya. Apa yang dibutuhkan? Ya. Alat apa yang dibutuhkan, sarana apa yang dibutuhkan? Ini sudah masuk di dalam RPJMD. Sudah dimasukkan. Semua program ini sudah masuk dalam RPJMD tahun 2003 kemarin. Iya. Sudah dimasukkan. Tentunya kalau sudah masuk RPJMD ini kan otomatis sudah dari program pemerintah. Kalau program pemerintah ya jelas ke segala kebutuhan prasarana dan prasarana air ya tentunya dari pemerintah juga nantinya kan. Nah, cuma kami khusus FPRB kami tidak menunggu itu. Cara apapun kami laksanakan agar program itu berjalan. Syukur-syukur nanti itu ada hal-hal yang kurang di FPRB, misalkan ada support dari pemerintah, ya kenapa tidak? Ya kami bersyukur gitu aja. Ya artinya kan support itu tidak hanya dari teman-teman pemerintah kan, ada teman-teman swasta juga kan. Iya. Pentahelik. Menarik. Oke, itu kan ini nanti misalnya punya kemanfaatan yang cukup tinggi di masyarakat kita, harapannya gitu ya kan. Iya. Nah, untuk mendapatkan kemanfaatan ini kan tentunya butuh proses panjang, Mas Baidi. Betul. Dan semangat dan sinergi yang cukup nggak main-main. Betul. Jenengan merasakan dari bulan Juli sampai November lah, katakanlah hari ini mau akhir tahun. Tingkat semangat, sinergisitas stakeholder itu seperti apa di dalam? Apa karena ini ada program terus keto ini semangat, atau memang semangatnya memang semakin menguat semakin hari, atau ya landai-landai saja saya rasakan misalnya ini. Jenengan melihat
semangat sinergisitas itu seperti apa? Saya melihatnya ini adalah yang pemerintah daerah, dia program Smart City adalah suatu program yang berdampaknya baik kepada kabupaten, sehingga mereka betul-betul semangat. Kenapa saya bilang semangat? Kami kan punya grup Smart City itu. Oke, ya. Kenapa? Stakeholder selalu memberikan motivasi di grup itu, memberikan arahan, memberikan semangat. Ya, dari situ aja kita sudah lihat bahwasanya stakeholder atau PD atau brand ini betul-betul semangat, menggenjot kita untuk melakukan, menyukseskan Smart City ke depannya. Itu. Kecuali kalau di grup itu sudah sepi banget, nggak ada komentar apa. Rame terus ya, Rame terus, alhamdulillah rame terus. Jadi kan memberikan motivasi, memberikan gagasan, mempertanyakan sampai di mana progres yang dia usulkan gitu. Jadi mesti ada diskusi lah di dalam grup itu. Artinya jenengan punya insting ini semangatnya nggak akan putus. Nggak akan putus, tergantung kita. Oke. Contoh kita PHP aja, ya. Kita kalau pemerintah tidak semangat, ya kita harus semangat. Kalau pemerintah semangat, kita tidak semangat, ya sama aja kan. Seharusnya kita memberikan inovasi, memberikan ide, kita harus lebih semangat. Oke. Itu. Tapi selama ini no problem ya, kalau semangat, motivasi, sinergisitas itu jalan terus ya. Jalan terus. Nah, saya tadi mendengar penjelasan bahwa ini program Kementerian Kemeninfo pusat. Iya. Komunikasi dan informasi. Seperti apa Kemenfo ini melihat Smart City sampai hari ini? Apa mereka mengirimkan tim atau mereka melakukan pengawalan proses ini sampai mana, atau seperti apa untuk Smart City di Sampang ini? Iya, alhamdulillah kemarin dari hasil penutupan Smart City yang dilakukan oleh salah satu narsum, yaitu Bapak Hari. Bapak Hari adalah salah satu profesor dalam bidang Smart City tingkat Asia. Iya, dia menyambut baik kegiatan Smart City di Kabupaten Sampang. Bahwasanya Smart City di Kabupaten Sampang ini lebih aktif dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang ada di Jawa Timur lainnya. Dari tingkat kehadirannya, dari tingkat partisipasinya, dari tingkat usulan-usulan program. Itu menurut paparan BK kemarin waktu penutupan. Makanya diharapkan agar keberlangsungan ini tetap terjaga sampai 1 tahun ke depan. Tetap harus dikembangkan. Mereka terus akan memantau proses ini. Tiap bulan ini ke Sampang. Misalnya Desember ini akan melakukan bahasanya survei, evaluasi lah, monitoring bagaimana sampai di mana progres, inovasi yang disampaikan kemarin, sudah berlanjut atau tidak, kendalanya apa, nanti kita disampaikan di sana. Semisal yang masuk quick win, Mas Baidi, semangat di akhir jeblok dia, apakah akan tetap akan dipaksa jadi prioritas atau mereka memang harus ditinggalin? Tetap. Kita sebetulnya kalau PB sendiri, karena sudah termasuk dalam Smart City, otomatis kita harus mendukung program pemerintah. Ya, oke. Meskipun tanpa Smart City pun kita FPB melakukan berjalan. Oke. Iya. Kalau kita ingin mendukung program pemerintah, kita harus berjalan. Dalam artian 3 bulan ini tidak ada progres, iya, tetap 3 bulan ke depan nanti. Nah, nanti sampai setahun. Kalau 1 tahun itu ada penilaian. Berarti kalau tidak ada sama sekali, berarti 0 penilaian. Berarti tidak anggap berjalan. Selama ini yang di teman-teman yang ikut program Smart City ini penilaiannya pusat gimana? Sampai bulan ini, sampai November ini. Untuk program atau inovasi yang lain, maksudnya di luar FRB, kami tidak begitu mantau. Cuma hanya baca-baca atau lihat-lihat di grup-grup penampilan mereka, contohnya Smart branding yang itu jalan pariwisata, memoles pariwisata ini bagaimana termasuk alun-alun, bagaimana di konsep nanti itu. Kami fokus pada smart environment aja. Untuk smart environment ini 4 dari 4 poin ini masih dalam proses, termasuk G1. Tapi kami sudah melakukan progres. Tinggal 1 langkah kami
untuk menjadi quick win. Ya, quick win kita masih untuk Gesapu masih dalam quick win, tapi tidak masukkan dalam di RPJMD-nya masih. Oke. Iya, karena kita melakukan progres yang namanya progres itu harus memberikan manfaat masyarakat, mengumpulkan masyarakat, memberitahu masyarakat, mensosialisasikan. Oke. Itu namanya progres. Kalau kita hanya kerja sendiri di tempat ini itu kita upload foto, itu kan belum ada dampak ke masyarakat. Setuju. Itu namanya belum quick win. Belum quick win. Iya. Nah, kalau tapi tetap semangat teman-teman dari diskusi Gesapu ini semangat. Cuma tinggal nunggu waktu aja lah. Kita akan terjun ke masyarakat. Kemarin sudah ditentukan, mungkin insya Allah dalam waktu dekat ini kami untuk Gesapu akan melakukan sosialisasi di Desa Tangkumung. Oh. Iya, kemudian setelah itu kami dimandangin. Oke. Kita akan step by step bertahap. Oke. Menarik Smart City ini, dan mudah-mudahan program Smart City ini memang berdampak betul dan masyarakat senang, suka, dan direspon oleh banyak halayak, sehingga keberadaan program yang hampir setengah tahun ini memang mempunyai potensi bagaimana masyarakat kita merasa nyaman, tenang, senang di wilayahnya. Betul. Seperti itu. Nah, sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, Mas Baidi mungkin ada closing statement terhadap Smart City ini. Oke. Monggo, Mas Baidi. Terima kasih. Mengenai Smart City Petan Sampang, ini sebetulnya harus kita bangga. Seharusnya kita merespon baik semua stakeholder, karena ini untuk kemajuan kota Sampang itu sendiri. Ya, khususnya kami FRB yang terlibat dalam Smart City, ini kami tetap bergerak melakukan satu inovasi, melakukan progres untuk mendukung kegiatan Smart City dan akan menyukseskan Smart City itu juga ke depannya. Oke. Kami tidak akan ada istilahnya, kami tidak ada istilah itu no APBD no Smart City. Itu di kami tidak ada. Oke. Jadi jalan kami terus. Tetap jalan terus. Wah, mantap. Itu. Setuju saya ini. Rawe-rawe lantas malang-malang putung. Apapun boleh lakukan. Sampai lupa kopinya Mas Baidi sambil diminum Mas Baidi. Terima kasih karena rokoknya kebetulan nggak ada. Jadi kalau ngopi nggak enak juga. Nanti ngopi sekarang, rokoknya nanti. Terima kasih Mas Baidi kehadirannya di tengah-tengah kesibukan beliau yang teramat sangat sibuk. Alhamdulillah Mas Baidi juga menjadi keluarga besar FRB dan selama ini terus berjibaku dengan banyak hal, mencoba terus memberikan yang terbaik untuk alam raya. Terima kasih kehadirannya Mas Baidi. Sama-sama. Semoga lancar, sukses. Amin. Mengawal proses Smart City menjadi yang terbaik. Amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih menyimak podcast hari ini. Teman-teman juga bisa menyimak berbagai informasi, data di fprb.maduralife. Terima kasih, ayo kita jaga alam raya ini bersama-sama untuk menjadi lebih baiknya alam raya ini. Kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Sampang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Salam tangguh, salam kemanusiaan.